rencana supervisi akademik yang akan Ibu lakukan besok pada pelajaran tematik di kelas 3. Benar ya Ibu mau melaksanakan besok ya Bu ya? Iya Bu, benar. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran Ibu besok? Dengan metode demonstrasi, peserta didik dapat memahami perubahan wujud benda. Baik. Materinya menarik ya Bu ya, tentang perubahan wujud benda. Ya. Kira-kira metode pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan besok Bu? Cooperative learning Bu. Kalau cooperative learning itu berarti gabungan ya Bu ya? Ya, gabungan antara diskusi kelompok dengan inquiry Bu. Baik Bu. Besok Ibu mau memfokuskan pengamatan pada diskusi kelompok. Jadi begitu Bu ya. Ibu saat melakukan pengamatan diskusi kelompok nanti bisa menggunakan format yang sudah saya sediakan. Jadi begitu Bu, selamat bekerja. Besok saya akan melakukan observasi. Terima kasih Bu ya. Terima kasih juga Bu. Yes. Salam kepada Ibu Guru. Ibu panggil satu persatu dulu. Aditya, Afifah, Agam, Arsy, Ahdan, Afian, Bianca, izin ya, Malipi, Aris. Oh, masih sakit Paris ya. Hani, Kaisa, Kaile, Clara, Lydia, M. Agus, M. Ranfi, Sobiri. Kita sudah belajar tentang wujud benda. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu? Ya, biar Ibu kasih tahu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui proses demonstrasi, peserta didik dapat memahami perubahan wujud benda. Ada yang masih ingat wujud benda itu ada berapa? Wujud benda itu ada berapa? Ada 3. Wujud apa saja itu? Nah, hari ini kita mau belajar tentang perubahan wujud dari padat menjadi gas atau dari padat menjadi cair dan sebagainya. Coba sekarang kalian buka bukunya halaman 226. Buka buku tematiknya 226. Sudah dibuka? Nah, coba sekarang Ibu tanya, pernahkah kamu melihat es batu? Nah, ini Ibu ada bawa es batu ya. Kamu tahu perubahan apa yang terjadi pada es batu ini? Es batu berasal dari benda cair. Kemudian masukkan ke dalam kulkas, maka dia akan berubah menjadi zat padat. Zat padat itu namanya membeku. Ini namanya membeku. Kemudian kalau misalnya si es batu ini tadi berubah lagi ketika kamu keluarkan dari kulkas, berubah lagi menjadi apa? Ini namanya apa? Mencair. Jadi membeku tadi apa? Pengertiannya coba si Okta. Apa tadi membeku nak? Perubahan wujud? Bisa. Coba. Rampi jawab nak. Perubahan wujud? Dari padat menjadi Membeku. dari cair menjadi beku. Ada yang bisa jawab? Aku baru. Ya, ada coba. Aku duluan. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ya, pintar. Coba sekarang yang mencair. Palipi jawab, Palipi. Apa? Mencair. Perubahan dari padat menjadi cair. Ya, ada lagi perubahan wujud yang lain. Tadi sudah jadi padat jadi cair, dari cair jadi padat. Sekarang dari padat menjadi gas. Namanya apa? Ada yang tahu? Kemarin
barus? Kapur barus. Kapur barus itu dari zat padat berubah menjadi gas. Lama-lama dia akan habis berubah jadi gas yang membuat aroma ruangan menjadi wangi. Itu namanya menyuplin. Nah sekarang kalau ibu taruh es ini ke gelas, di luar gelas itu ada apa tuh namanya? Air, ya dah. Itu namanya apa nak? Kemarin kan sudah kita bahas. Apa namanya? Namanya menguap. Paling pintar. Namanya mengembun itu perubahan wujud dari gas berubah menjadi air. Pintar. Kebalikannya kalau dari wujud cair menjadi gas, namanya apa? Kalian ngomong? Menguap. Contohnya pada saat kita merebus air. Kalau kita biarkan airnya secara terus-menerus sejam, itu airnya bisa lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Apalagi yang lain? Ada lagi? Udah habis. Yang tadi yang pertama ada membeku. Membeku tadi perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kalau mencair tadi perubahan wujud dari padat menjadi cair. Terus yang ketiga tadi ada menyuplin tadi perubahan wujud dari padat menjadi gas. Pintar. Terus ada tadi mengembun itu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Terus yang kelima yang terakhir tadi apa? Menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau Dante coba sekarang buka halaman 227. Nah, di situ ada gambar bertani garam, kemudian ada gulali ya, ada embun, terus ada proses apa tuh? Proses terjadinya hujan. Kalau yang pertama bertani garam ini jenis perubahan wujud yang terjadi apa? Kalau bertani garam boleh ibu bilang? Menguap karena air lautnya itu dijemur kemudian menguap meninggalkan kristal yang kemudian berubah menjadi garam. Benar. Kemudian membuat es krim. Kalau membeku. Kemudian embun pagi tadi proses mengembun. Terus membuat gulali. Tahu gulali permen? Nah, kalau kamu makan permen itu apa? Lebih tepatnya meleleh ya. Kalau meleleh itu gatek. Lebih tepatnya itu mencair. Kemudian terjadinya hujan. Kalau terjadinya hujan kemarin ibu jelasin apa? Dari air laut kemudian menguap naik ke atas berkumpul menjadi titik-titik awan, kemudian turun lagi menjadi air. Saya semua yang mengerjakan silakan per kelompok presentasikan hasil kalian mengerjakan LKPD. Coba yang kelompok yang pertama tadi Abdan, maju nak sini. Coba jawab sama presentasikan yang tentang membeku. Mengembun. Tadi Hebat. sampai Wow. bagaimana proses mengembun terjadi, Abdan? Dari gas menjadi cair. Ya, contohnya ada apa nih? Ada titik-titik air embun yang ada di dinding gelas. Ini namanya proses mengembun. Proses mengembun tadi apa? Perubahan wujud dari gas Menjadi cair. menjadi cair. Nah, ini kalau untuk presentasi kelompok 1 ya. Coba yang kelompok siapa? Kelompok itu. Kelompok 1, Elsa. Elsa presentasikan tentang pencairan. Gimana proses pencair terjadi? Ya. Iyo.
Ini es batu ya. Kemudian berubah menjadi Air. air. Nah, ini namanya apa tadi? Mencair. Coba si Clara. Mencair tadi apa? Perubahan wujud dari padat berubah menjadi cair. Ya, silakan kelompok yang lain, Pak Lipi ya. Silakan. Pak Lipi akan menjelaskan proses terjadinya membeku. Gimana membeku terjadi itu, Pak Lipi? Perubahan dari wujud cair menjadi padat. Ya, contohnya itu apa? Dari air berubah menjadi Es batu. es batu. Ya, benar. Nah, silakan duduk kembali, Pak Lipi. Nah, sekarang halaman 227 itu ada kamu disuruh membuat kalimat dengan kata-kata di bahasa kamu. Aku dibakar. Kesimpulan belajar kita hari ini apa kira-kira? Proses perubahan wujud itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama tadi apa? Membeku. Membeku itu proses perubahan wujud dari cair menjadi padat. Kemudian yang kedua tadi apa? Mencair itu kebalikan dari membeku apa tuh? Dari padat menjadi cair. Yang ketiga ada namanya tadi ya, dari padat menjadi. Yang keempat tadi ada mengembun. Apa itu mengembun? Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dan yang terakhir yang kelima ada menguap. Ibu mau tanya gimana perasaan kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Paham semua ya? Oke, kalau sudah ya baiklah, kalau kalian sudah paham tentang pembelajaran hari ini, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Untuk pembelajaran besok kita belajar tentang rukun ya. Jangan lupa buku tematiknya di bawah yang buku 3. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Koimah, CGP Angkatan 11 akan melaksanakan praktik percakapan pasca observasi akademik bersama Ibu Nur Hasanah dan didampingi oleh PP Ibu Mary Santi. Baiklah, akan kita mulai percakapan pasca observasi supervisi akademik. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Baiklah, Bu. Kemarin Ibu sudah mengajar di kelas 3 dengan materi apa, Bu, kemarin? Perubahan wujud benda. Kemarin saya sudah melakukan supervisi pada area pengembangan yang akan Ibu lakukan pada proses kegiatan ini. Kalau boleh tahu, adakah kendala atau masalah dan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan ini tersebut? Kemarin saya sudah mengajar tentang perubahan wujud benda, siswa sudah antusias. Tapi yang menjadi kendala saya dalam mengajar itu kurang antusiasnya siswa dalam mengikuti belajar mengajar. Ada beberapa siswa yang kurang antusias itu, Bu. Hanya beberapa saja siswa yang antusias, yang lainnya kurang antusias lihat bermain-main itu pasif. Begitu. Jadi ada beberapa anak yang aktif dalam bekerja dalam kelompok, tetapi ada juga yang pasif ya. Itu tahapan apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Yang pertama saya membagi dulu mereka dalam beberapa kelompok karena di dalam kelas itu ada 28 siswa, jadi saya bagi menjadi 7 kelompok, satu kelompoknya 4 orang. Dan kemudian saya berikan LKPD kemarin. Setelah itu mereka mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan disitulah saya melihat ada yang di dalam kelompok itu ada yang antusias, ada yang semangat, ada yang aktif, ada yang tidak aktif.
praktik itu Bu. Gitu. Jadi Ibu telah membagi kelompok Ya. di kelas itu. Kalau boleh tahu, Ibu membagi kelompok itu Bu, itu menggunakan prinsip berdiferensiasi belum? Sepertinya belum Bu, karena saya belum baca tentang materi pembelajaran berdiferensi. Oh iya, baik. Nanti coba saya pelajari lagi. Baik, kalau begitu Bu. Baiklah, izinkan saya memberikan umpan balik ya Bu, dari hasil pengamatan yang saya sudah lakukan saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin. Saat Ibu mengajar itu, alhamdulillah secara keseluruhan sudah baik, namun ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk perbaikan cara Ibu mengajar untuk kedepannya. Ada area pengembangan yang saya amati di kegiatan inti. Ibu belum membagi siswa itu berdasarkan kebutuhannya. Jadi siswa itu sebaiknya harus dikelompokkan secara heterogen, ya, agar kata Ibu tadi yang siswa pasif tadi ada transfer ilmu dan transfer perilaku dari teman-temannya yang sudah aktif. Jadi begitu Bu. Kemudian kalau menurut Ibu tadi sudah memahami apa kekurangan Ibu. Apa usaha yang akan Ibu kembangkan supaya kedepannya dalam pembelajaran itu akan menjadi lebih baik? Mungkin saya akan untuk pengembangan kompetensi saya akan belajar secara mandiri di platform Merdeka Belajar atau PMM itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya mempelajari topik di PMM tersebut, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas yang saya ajar. Dan saya ingin meminta Ibu Nurul itu sebagai pendamping saya ketika saya mengajar di kelas, karena Ibu Nurul sebagai CJB, jadi ilmunya lebih banyak, makanya saya ingin tahu ilmu yang lebih banyak yang sudah Ibu praktikkan itu saya terapkan di kelas saya itu Bu. Bagus sekali Bu. Saya senang sekali dan saya siap untuk mendampingi Ibu melaksanakan praktik baik tersebut di kelas. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan menjalankan praktik baik itu? Nanti saya informasikan lagi Bu, kalau bisa secepatnya. Ya, luar biasa Ibu. Kan kok kerja kelompok dengan bersama guru kelas 3 di sini. Oh iya, bagus sekali. Jadi untuk memperbaiki pemahaman Ibu akan melakukan mengikuti KKG, belajar secara mandiri di PTN, dan mengikuti kelompok di sekolah ataupun KKG sesama guru kelas 3. Bagus sekali ya dia. Mungkin demikianlah yang bisa saya tanyakan. Semoga dengan masukan yang saya berikan tadi, pembelajaran Ibu di kelas menjadi lebih baik lagi. Ibu lebih memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, karena memenuhi kebutuhan belajar siswa itu sangat penting. Kemudian, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Sepertinya cukup, nanti saya akan belajar sendiri di PMM itu ya. Terima kasih untuk umpan baliknya. Terima kasih Bu. Selanjutnya akan jadi saya pemahaman baik lagi. Terima kasih. Demikianlah praktik percakapan pasca observasi akademik yang sudah saya lakukan. Saya Nurul Qayyimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.